Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini adalah materi IPA bab 1 yang menerangkan tentang sel ya. Kemarin sudah ada tugas tentang apa itu sel, kemudian ada berapa bagian-bagian dari sel. Kita akan menjelaskan. Pertama adalah pengertian sel dulu. Kita harus tahu apa itu sel. Nah, sel adalah unit terkecil dalam setiap makhluk hidup. Di halaman 2 LKS di sini sudah ada diterangkan. Sel dikatakan sebagai demikian karena sel memiliki organel-organel penyusun. Nah, sel itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kalau uniseluler berarti terdiri atas satu tunggal. Kemudian kalau multiseluler memiliki beberapa tunggal. Nah, sel itu mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah membran plasma, yang kedua ada inti sel, yang ketiga adalah sitoplasma. Dari bagian-bagian ini kita akan menuju ke gambar berikutnya, yaitu adalah ini contoh sel pada hewan. Nah, ada perbedaan antara sel pada hewan dan sel pada tumbuhan. Kalau sel pada hewan itu hanya memiliki vakuola yang sangat kecil. Kalau pada tumbuhan itu memiliki vakuola yang sangat besar, dan sel pada tumbuhan itu memiliki kloroplas ya. Fungsinya kloroplas itu adalah untuk fotosintesis atau membuat makanan. Nah, Bu Binti akan menjelaskan tentang sel pada hewan. Bagian-bagiannya hampir sama dengan sel pada tumbuhan. Bagian-bagian dari sel yang pertama yang paling luas sendiri adalah membran plasma ya. Membran plasma itu letaknya yang paling luar. Kemudian bagian tahapan yang kedua adalah sitoplasma. Itu dalamnya dari membran plasma. Kemudian bagian yang paling inti dari sel itu adalah nukleus ya, bagiannya yang paling tengah dan sebagai pusat segala aktivitas sel. Kemudian bagian yang berikutnya adalah namanya mitokondria. Mitokondria ini akan menyebar di seluruh bagian sel. Ini mitokondria, ini juga mitokondria, dan mitokondria. Nah, ada banyak mitokondria di seluruh bagian sel. Kemudian vakuola pada tumbuhan pada hewan tadi sudah begitu dijelaskan, yaitu vakuolanya kecil. Kemudian ada lisosom. Kemudian yang paling penting ada retikulum endoplasma, itu adalah terletak di dekatnya nukleus. Nah, retikulum endoplasma ini mempunyai dua bagian, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang terakhir adalah badan Golgi. Ini adalah seluruh rangkaian bagian-bagian sel yang tentunya bagian sel hewan dan tumbuhan itu hanya memiliki sedikit perbedaan, yaitu di vakuola dan juga kloroplas. Nah, hari ini cukup sekian pembahasan tentang sel, yaitu bagian-bagian sel. Tentunya kalian harus mempunyai pengertian sendiri, sehingga tugasnya Bu Binti hari ini yaitu menggambar boleh sel hewan, boleh tumbuhan dengan bagian-bagian yang sudah Bu Binti sebutkan ya. Harus ada bagian-bagiannya yang jelas ya, boleh sel tumbuhan atau sel hewan. Kemudian difotokan ke Bu Binti tunggu. Semangat belajarnya. Untuk hari ini Bu Binti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.